Haleluya, Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan GSJA Kasih Karunia. Saya percaya kita semua dalam keadaan sukacita, kesehatan yang daripada Tuhan. Pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita ibadah lewat online. Saya percaya kita semua dimanapun berada, di rumah ataupun dimanapun jemaat Tuhan berada, kita dalam anugerah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau tundukkan kepala kita mau datang di hadirat Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kau masih berikan kesempatan dalam setiap kehidupan kami untuk memuji dan meninggikan nama-Mu pagi hari ini. Inilah syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya setiap pujian, setiap penyembahan yang kami akan naikkan kepada Engkau, itu benar-benar menyenangkan hati-Mu. Ini syukur kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Kau mulia dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Kami mau sujud di altar-Mu pagi hari ini. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kau Raja yang mulia, Kau Raja yang agung dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, bawa hatimu di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan.
Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan berkorban bagiku. Percaya hidup kami hanya memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Ini setiap umat-umat-Mu Tuhan, kami yang siap untuk memberi yang terbaik bagi Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Karena Tuhanlah yang kekuatan dalam setiap kehidupan kita, kota benteng dan keselamatan dalam kehidupan
kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mengangkat pujian ini. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya.
Ya Bapa, kami percaya setiap janji-Mu dalam setiap hidup kami, karena Engkau segala-galanya dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, bentuk hati kami untuk diisi lewat kebenaran firman-Mu. Ini setiap bejana kami Tuhan, ini setiap hidup kami mau bawa ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Yes. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau. Yes, hanya segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Kau renungkan setiap pujian ini. Yes. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, haleluya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ini setiap kami Tuhan, bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu. Kami percaya firman-Mu yang dahsyat akan menyertai setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Haleluya, shalom saudara. Kita kembali lagi dalam suasana sukacita di hadapan Tuhan, karena saya percaya bahwa ketika kita bisa menikmati hadirat Tuhan, ketika kita bisa menikmati suasana surga dalam peribadatan ini, maka ada sesuatu yang membuat kita excited, membuat kita bersemangat dan bergairah lagi di dalam Tuhan. Dan saya percaya sukacita dan kekuatan Tuhan, gairah yang lebih untuk terus mencari Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Bahkan siapapun yang menyaksikan siaran ini, dimanapun saudara berada, bahkan lebih khusus bagi jemaat Tuhan yang ada di GSJ Kasih Karunia, dimanapun kau ada, yang ada di Bekasi, yang ada di DKI, dan bahkan keseluruhan dimanapun, saya percaya kuasa yang sama yang menjadi bagian kehidupan kita, karena Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, menjadi bagian telah menyatakan kuasanya, sehingga manifestasi kuasanya dapat dinikmati dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa untuk mengawali kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu lah kami bisa ada sebagaimana ada. Dan hari ini kami mengucap syukur karena segala berkat Tuhan yang Tuhan boleh kerjakan bagi kami, sehingga kami boleh menikmatinya. Dan langkah-langkah hidupan kami menjadi langkah-langkah yang sangat luar biasa, karena
Engkau bersama dengan kami, karena penyertaan Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami akan menerima kebenaran-Mu. Kami akan merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Mari Bapa, biarlah Engkau sendiri lewat kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap kehidupan kami, sehingga apapun yang kami terima ini akan menambah suatu arahan lagi bagi kami, menjadi Tuhan kami semakin dipertajam hari-hari ini untuk terus berjalan dalam kehendak kuasa Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan sama-sama baca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Daniel pasal yang ke-11. Daniel pasal yang ke-11. Kita akan baca ayat 31, 3 ayat saja. Ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Haleluya. Ya. Daniel pasal 11 ayat 31 sampai 35. Ayat 31 mulai. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Ayat 34. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Haleluya, saudara. Kalau kita bicara tentang kitab Daniel, adalah kitab yang sangat apokalip, dan ada rahasia-rahasia ilahi yang luar biasa yang diperlihatkan Tuhan kepada Daniel dalam penglihatan-penglihatannya. Memang ini kitab yang sangat simbolis, penuh dengan simbol-simbol. Bahkan kalau kita lihat dalam Daniel pasal 11 ini lebih kepada kemunculan Raja Selatan dan Raja Utara pada akhir zaman. Bahkan ini harus dipahami secara simbolis, karena ada petunjuk-petunjuk Tuhan, bahkan ada arahan-arahan khusus secara spesifik yang gereja perlu tangkap. Ya, karena memang secara rohani saya mau katakan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman. Kita adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman, dan jauh sebelumnya nubuatan ini telah disampaikan, ya. Bahkan penglihatan ini telah dibukakan kepada Daniel. Dan hari ini kita akan melihat bahwa apa yang telah dinubuatkan itu sementara tergenapi dan sementara terjadi dalam kehidupan gereja. Saudara, kalau kita kembali dalam konteks pembacaan kita, kalau kita lihat di ayat yang ke-31 bilang, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Ya, kalau saya mengatakan bahwa inilah kenyataan yang terjadi, ya, penggenapan itu terjadi di akhir zaman, bahwa ya tentara, kalau bicara tentang tentara, saudara, bicara tentang pertempuran. Tentara adalah orang-orang yang disetting, mereka yang dipersiapkan untuk suatu pertempuran. Dan gereja Tuhan pada akhir zaman, mau tidak mau kita diseret ke medan pertempuran itu. Dan pertempuran kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan sesama manusia, tapi pertempuran kita adalah melawan penghulu-penghulu, penguasa-penguasa teritori. Ya, bahkan hal-hal yang melihat sistem dunia, ya, ini menjadi peperangan kita yang mempengaruhi pola pikir, yang mempengaruhi aktivitas kehidupan manusia. Dan hari ini, saudara, ya, saya mau katakan bahwa tentara-tentara, saudara lihat di ayat 31, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Ya, ini sama kalau saudara bisa lihat di Mika pasal 4, bahwa banyak bangsa telah berkumpul untuk menyerang, untuk menajiskan gereja Tuhan. Ya, secara khusus mungkin saya akan bilang di sini bahwa kalau bicara
gereja Tuhan, bicara bait kudus adalah bicara tentang hati kita, ya serangan atas gereja atau dalam kehidupan orang-orang percaya adalah serangannya ada di hati kita, ya. Kasih akan menjadi dingin, itu yang firman Tuhan katakan. Di zaman banyak orang akan lebih mementingkan diri sendiri. Haleluya. Ya, tentara berbicara tentang pertempuran, mau suka tidak suka, mau tidak mau, kita diperhadapkan dengan peperangan. Peperangan terjadi dan kita harus berdiri tegak di hadapan Tuhan. Bahkan kita dipakai Tuhan untuk memenangkan pertempuran-pertempuran dalam kehidupan. Masing-masing kita punya medan pertempuran, masing-masing kita punya pertempuran. Yang paling berat adalah bicara pertempuran melawan kedagingan kita, melawan sistem dunia yang hari-hari kuat mempengaruhi gereja Tuhan. Saudara, sama seperti di kitab Mika, seperti yang saya bilang tadi, bahwa banyak bangsa ikut menajiskan gereja, mempengaruhi, akan memberikan hal-hal yang buruk dalam kehidupan gereja Tuhan. Secara khusus saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, saudara lihat ukuran standar-standar keberhasilan yang dipakai dunia, itu yang dipakai gereja pada hari ini. Ya, padahal ukuran keberhasilan bukan apa yang ada di tangan, tapi apa yang kita lepaskan. Ukuran kemenangan bagi orang-orang percaya, ya, adalah salib. Ya, ketika kita disalibkan, menyalibkan semua bagi bahwa kemenangan itu. Karena apa, saudara? Saudara lihat, ketika Yesus disalibkan, bagi dunia dia gagal, tapi enggak. Ya, dunia memandang bahwa Yesus gagal, bahkan murid-murid yang dia bina, yang dibimbing, justru lari ketika dia tergantung di kayu salib dan dia dibiarkan sendiri. Tapi satu hal, disitulah kemenangan. Disitulah kemenangan. Bagi gereja inilah sistem kerajaan surga. Kemenangan bagi orang percaya adalah menyelesaikan, hidup di dalam perkenanan Tuhan, menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hal-hal yang bersifat dunia, karena sekarang sudah dipengaruhi. Gereja udah didistract, udah dipengaruhi ukuran keberhasilan, bukan bicara tentang apa yang kita miliki. Apalagi kalau kita bicara secara organisasi gereja, punya jemaat yang banyak, punya gereja yang megah, punya sound system yang mewah dan segala macam di dalamnya. Ya, itu menjadi ukuran suatu kesuksesan. Enggak. Ukuran kesuksesan yang Tuhan inginkan adalah gereja yang memberi nilai kehidupan bagi dunia yang punya nilai terbatas hari-hari. Dan saudara, hari ini saya mau katakan tentara-tentara, ya, kita adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam medan pertempuran. Sadari hidupmu bahwa hari-hari ini engkau sementara ada dalam medan pertempuran. Kalau engkau salah langkah, salah bertindak, tidak berjaga-jaga, engkau akan mati di sana. Engkau akan terperangkap, engkau akan dibunuh oleh sistem dunia ini. Karena itu engkau harus sadar, berjaga-jaga, engkau harus arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Jadi saudara, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Apa itu korban sehari-hari? Bicara penyembahan, bicara persembahan kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Korban sehari-hari, tugas imam setiap hari ada korban petang, korban pagi gitu. Mereka harus mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dan tentara-tentara yang datang menyerang itu menajiskan tempat kudus. Mereka menghilangkan penyembahan dalam kehidupan gereja. Hari-hari ini saya mau katakan, kekuatan gereja adalah ketika gereja duduk di hadirat Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, menjadi seorang penyembah Tuhan yang hidup berjalan sesuai dengan kehendak kuasa Tuhan. Haleluya. Ini yang sementara dinajiskan hari-hari ini. Saya mau katakan hal yang pertama, saudara. Ya, mari kita lihat, saudara. Hal yang pertama adalah gereja harus hidup di dalam penyembahan. Gereja harus hidup dalam penyembahan. Kenapa hidup dalam penyembahan? Dengan kita terarah kepada Tuhan, dengan sikap hati terus menyembah kepada Tuhan, akan menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Ini akan menjaga kualitas hidup kudus di hadapan Tuhan. Penting, ya, karena yang dinajiskan itu persembahan, mereka menghilangkan persembahan itu. Dan gereja harus berdiri. Karena itu, untuk kita bisa bertahan hari-hari yang jahat ini, di hari-hari yang sulit, hari-hari yang Tuhan yang memang menghimpit gereja Tuhan, saya mau katakan, mari tetap hidup di dalam penyembahan. Karena ini akan mengkondisikan kita hidup sebagai orang-orang yang kudus. Ya, kita memiliki roh yang berbeda. Ingat, ketika kita hidup di dalam pujian dan penyembahan, selalu ada dalam hadirat Tuhan, kita mempunyai roh yang berbeda. Roh yang berbeda itu roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Roh Tuhan menguasai kehidupan kita. Amin. Hari-hari ini ada beberapa banyak orang yang menamakan orang Kristen, tapi justru sebaliknya, mereka dipengaruhi oleh sistem dunia. Mereka sangat kuat dipengaruhi
Hari Minggu ke gereja is okay, pelayanan bis pelayanan, tapi hidupnya tidak memberikan nilai kerajaan surga karena dikuasai oleh roh dunia atau sistem dunia atau roh Satan itu sendiri. Saya mau katakan, orang yang hidup di dalam penyembah, dia memiliki roh yang berbeda. Yang berbeda artinya rohnya dikuasai oleh Holy Spirit. Roh Tuhan ada dalam hidupnya, maka dia akan menjadi pribadi yang berbeda. Dia akan memberikan dampak dalam kehidupan sehari-hari. Cara menyikapi, cara merespon itu akan berbeda. Karena apa? Ada roh Tuhan dalam hidup. Persoalan hari ini, saudara, kalau engkau tidak ada dalam hadirat Tuhan, engkau akan terseret. Jangan pikir bahwa pandemi ini udah biasa, karena mungkin udah 1 tahun kita lewati, 1 tahun lebih kita lewati, udah jadi soal biasa. Saya bisa mau katakan, ya saudara, hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya, engkau sementara diperhadapkan dengan peperangan. Jangan sampai sistem dunia, roh dunia mempengaruhi hidupmu sehingga engkau tidak menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas. Ya, lewat firman Tuhan hari ini, sadari bahwa setiap kita orang-orang percaya sementara diserang. Ya, kita sementara ada di medan pertempuran. Karena itu sadari, untuk kita kuat di dalam medan pertempuran ini, kita harus senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita harus senantiasa mengarahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Apapun kondisinya, ya, apapun keadaannya, kita harus tetap senantiasa menyembah kepada Tuhan. Roh kita harus senantiasa dikobarkan, diaktifasi supaya kita bisa mengalahkan, saudara, setiap apapun yang menjadi pertahanan, bahkan apa yang menjadi serangan-serangan musuh dalam kehidupan. Kita sementara diserang dari berbagai aspek, kiri kanan, depan belakang, kita sementara diserang. Tapi saya mau katakan, mari gereja bersiap. Kalau engkau hidup dalam penyembahan, maka perisai dari Tuhan itu akan senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan ada atas hidupmu. Kuncinya, mari bawa hidupmu untuk tetap ada di area kudusnya Tuhan. Senantiasa terhubung dengan Tuhan. Lewat apa? Upaya-upaya kita mengkondisikan hati, mengkondisikan pikiran, mengkondisikan hidup kita untuk tetap ada dalam penyembahan. Sekalipun itu gak mudah, karena bertentangan dengan keinginan daging kita. Ini yang harus kita kalahkan, ini yang harus kita perangi hari-hari ini. Bicara sesuatu kekuatan daging yang begitu kuat mempengaruhi hidup. Gereja harus tampil sebagai pemenang. Gereja harus memenangkan pertempuran. Saudara lihat kembali di ayat 30. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Hati-hati, saudara. Ya, orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, ya, akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Hal yang pertama tadi, bicara tentang penyembahan kita harus senantiasa terarah kepada Tuhan. Maka menjaga kualitas hidup kudus itu akan terus terjaga. Ya, yang kedua, ya, untuk kita bisa memenangkan peperangan-peperangan dalam kehidupan, pertempuran-pertempuran dalam kehidupan kita harus ingat, saudara, yang kedua adalah mata rohani kita harus dipertajam supaya kita bisa melihat apa yang tidak dilihat dulu. Mata rohani kita harus dipertajam supaya kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh dunia. Artinya iman kita dihidupkan, iman kita diaktifasi, saudara. Bagaimana ini bisa, saudara? Ya, untuk kita bisa memiliki iman, saudara, yang kuat di zaman ini, ya, kita harus mengenal. Ya, di ayat 32, saudara, ya, 32 bagian B. Tetapi umat yang mengenal, saudara lihat ini, ya, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bukan cuma tetap kuat, tapi mereka akan bertindak dalam segala sesuatu. Ada tindakan, ada action, ada langkah profetik yang kuat yang akan dimanifestasikan dan akan menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, ini saudara, jadi penting adalah untuk kita dipertajam pandangan kita untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh dunia. Ya, kita harus mengenal Tuhan.
kata Yunani yang keluar itu kata ginosko, kata mengenal. Kalau kata perjanjian lama di kata Ibrani itu keluar kata yada. Itu banyak sekali ditulis dalam kitab perjanjian baru dan perjanjian lama. Kata ini berulang-ulang kali dimunculkan. Artinya ini sangat penting bahwa pengenalan akan Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan saja menjadi orang yang kuat, tapi kita bertindak dalam kehendak kuasa Tuhan. Haleluya. Kata menang, ini saudara mempunyai orang yang mengenal Tuhan, dia punya respon yang simpel. Ya, respon yang simpel. Karena apa? Dia percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Responnya simpel, nggak panik, ya kan? Tidak panik, tidak kepo, nggak marah-marah, saudara. Ya, banyak hal orang-orang begitu kan, ketika terjadi sesuatu, responnya lain. Dia jadi panik, jadi takut. Ya, bahkan kepo dengan segala bagaimana ini, atau ketakutan, mulai keraguan lebih menguasai diri. Tapi saya mau katakan sebaliknya, orang yang mengenal Tuhan responnya simpel. Orang yang mengenal Tuhan respon, kenapa? Dia tahu Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup. Karena itu jangan takut. Saudara bisa baca di dalam Yeremia 9 ayat 23. Saya bacakan buat kita. Beginilah firman Tuhan, Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Kalau kita mau berbenah di dalam Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Dahsyat sekali, kan? Karena itu pengenalan akan Tuhan akan membuat kita akan bermegah di dalam Tuhan. Bukan daging kita yang bangkit, enggak, tapi kita akan terus mempermuliakan Tuhan. Bukan hal-hal yang bersifat duniawi yang akan bangkit, tapi satu hal, nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Karena itu kenali Tuhanmu. Dengan engkau mengenal Tuhan, apapun tidak akan bisa mengkondisikanmu, apapun tidak akan bisa mengalihkan perhatianmu. Engkau akan tetap kuat menjadi orang yang teguh berdiri dan bertindak di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau sudah lihat ayat yang ke-33, dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Orang-orang bijaksana adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, ya. Yang membuat kita bijaksana artinya karena kita mengenal Tuhan, ya. Dibilang ya, orang-orang bijaksana akan membuat banyak orang mengerti. Wow, dahsyat. Haleluya. Dibutuhkan pengertian, dibutuhkan pembaharuan diri, metanoia, ya, untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan, bahkan membuat orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita layani, membuat mereka terarah kepada Tuhan, mengerti segala rencana Tuhan. Karena itu kenali Tuhan, kenali Raja yang kau sembah. Dia Tuhan yang selalu hadir dalam segala perkara. Dia Tuhan yang selalu ada dalam segala persoalan, dalam segala musim-musim kehidupan. Dia selalu ada dalam kehidupan. Haleluya. Saudara, ada, kalau kita belajar dari kisah tentang Abraham, saudara, ketika saudara baca dulu ayat Kejadian 22 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, Kejadian 20, maaf saudara, Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu, ya, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sujud, lalu sahutnya, ya Tuhan. Sekali lagi saya baca, ya, Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ya, ini bukan, kalau saudara dilihat di terjemahan ILT, literatur, bahasa literal, itu keluar kata bukan mencoba, menguji. Tuhan menguji, Tuhan tidak mencoba. Dia menguji Abraham. Saudara tahu ini kisah di mana kepercayaan Abraham diuji ketika Tuhan meminta siapa? Meminta Ishak untuk dipersembahkan. Haleluya. Ya. Saudara perhatikan baik-baik di ayat yang pertama itu dalam Kejadian 22 ayat yang 1. Setelah semuanya itu, haleluya, luar biasa. Kata setelah artinya semua telah melewati proses. Kata setelah,
Abraham telah melewati banyak proses ketika bahkan Tuhan suruh dia keluar dari tanah Ur dalam perjalanan yang mungkin penuh dengan resiko. Tapi dia lolos dalam ujian-ujian itu. Tapi setelah melewati proses-proses yang begitu banyak, ada satu proses lagi, yaitu Tuhan akan uji kesetiaan dia, mempersembahkan anaknya yang tunggal. Anak tunggal, saudara. Bicara anak tunggal, sesuatu yang disayangi, ya. Sesuatu yang sangat disayangi. Anak tunggal satu-satunya, kepunyaannya, hartanya, sesuatu yang disayangi, tapi Tuhan minta kepadanya. Ya, mungkin kalau saya gambarkan begini, anak tunggal zaman now, anak tunggal zaman now bagi gereja hari-hari ini bicara tentang harta, itu anak tunggal, status, mobil mewah, rumah mewah, deposito, dan lain-lain. Ini ya, sekali lagi, ya, anak tunggal zaman now ini, saudara. Bicara tentang harta, status, mobil mewah, rumah mewah, dan segala macam, saudara. Ya, bicara tentang hal-hal yang bersifat dunia, bicara deposito, apa yang ada di genggaman, itu menjadi anak tunggal yang kadang-kala sangat kuat mempengaruhi kehidupan gereja hari-hari. Ya, kalau itu datang seperti Abraham, dia minta, apa yang engkau sayangi, apa yang menarik perhatianmu hari-hari, berikan itu di hadapan Tuhan, persembahkan itu di hadapan Tuhan, supaya satu-satunya arah penyembahan kita hanya Tuhan, satu-satunya yang menarik perhatian hati kita hanya kepada Tuhan. Ya. Salah satu karakter Tuhan selain dia kudus, dia adalah Tuhan yang setia. Amen. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia ingin setiap kehidupan kita orang-orang percaya harus memiliki karakter ini, setia sampai akhir. Bagaimana kita bisa setia kalau iman kita tidak hidup? Karena melihat sesuatu yang ada di depan adalah dengan pandangan iman. Kita bisa melihat apa yang ada di depan kita adalah dengan pandangan iman. Iman itu akan terjadi dengan kedekatan kita. Iman kita terus akan teraktivasi lewat hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena itu saya mau katakan, hari-hari ini kita akan merespon dengan tepat segala apa yang menjadi kehendak Tuhan, asalkan kita lekat dengan Tuhan. Jangan berhenti untuk engkau menyembah. Jangan tinggalkan penyembahanmu. Karena yang membuat engkau kuat dalam peperangan adalah ketika engkau tetap ada dalam penyembahan di hadapan Tuhan. Ketika engkau hidup di dalam penyembahan, maka engkau akan memiliki roh yang berbeda seperti saya katakan. Dan yang kedua adalah mata rohanimu akan dibukakan, akan dipertajam supaya engkau bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh dunia. Ya, mata rohani dengan cara apa? Dengan berhubungan, membangun hubungan, kata yaga, mengenal Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan setiap saat supaya engkau bisa mengenal Tuhanmu. Langkah-langkah apa yang Tuhan ingin engkau kerjakan hari-hari ini, arah mana yang harus engkau lalui, Tuhan akan bicara secara spesifik dalam hidupmu. Asalkan engkau berhubungan, maka engkau akan mengenal Dia secara spesifik. Engkau tidak perlu panik dengan segala sesuatu. Responmu akan menjadi respon yang simpel. Engkau tidak akan menjadi orang yang kepo. Engkau tidak akan menjadi orang yang baperan hari-hari ini. Engkau tidak akan mempersalahkan situasi. Engkau tidak akan mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang-orang yang ada di dekatmu. Bahkan lebih engkau tidak akan kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Engkau kenal Tuhanmu. Engkau tidak bisa didistract oleh Satan dengan segala pengaruh-pengaruh, dengan segala siasat-siasatnya. Karena engkau mengenal Tuhan. Yang namanya dalam peperangan penuh dengan kemunafik, penuh dengan siasat-siasat. Ada banyak siasat-siasat Satan yang sementara mempengaruhi kehidupan gereja. Tapi satu hal, gereja yang mengenal Tuhan tidak akan bisa disiasati oleh Satan, tidak bisa dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh setan, apapun bentuknya, karena engkau senantiasa terhubung dengan Tuhan dan engkau mengenal Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan yang engkau sembah yaitu Yesus Kristus yang sanggup melakukan segala perkara. Karena itu lewat kebenaran firman Tuhan hari-hari ini, sadari hidupmu bahwa kita sementara ada dalam medan pertempuran. Dan untuk kita bisa bertahan, engkau harus tetap ada dalam penyembahan. Jaga kualitas penyembahanmu setiap saat, terus terjaga. Engkau harus tetap terarah kepada Tuhan. Jangan sampai keadaan dan situasi membuat persembahan itu ditiadakan. Artinya penyembahan itu menjadi hilang. Jangan sampai dengan segala kebutuhan, dengan segala pergumulan, jangan sampai engkau meninggalkan penyembahan di hadapan Tuhan. Beri waktu dan arahkan hatimu tetap kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat campur tangan Tuhan. Kemenangan menjadi bagian hidup. Yang kedua adalah
Mari kenal Tuhan, supaya matamu akan terus dipertajam untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh dunia. Kenali Tuhan supaya matamu dipertajam untuk melihat rencana Tuhan yang ajaib. Jangan takut, jangan bimbang. Lakukanlah apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Apa yang kau tahu, apa yang kau baca, mari mulai aplikasikan terus dalam hidup. Semangat terus. Kalau kau mungkin hari-hari ini dengan benturan kehidupan mulai lelah melangkah. Ya, saya mau katakan terus terkonek dengan Tuhan. Bangun kehidupan penyembahan, karena lewat penyembahanmu maka rohmu akan menyala-nyala. Api itu akan dibakar. Api Tuhan akan membakar semangatmu, sehingga akan terus berjalan dalam kehendak kuasa Tuhan, menjadi representasinya Bapa yang terus menyuarakan kebenaran. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Daniel ini, saudara, menjadi arahan bagi kita, menjadi warning juga buat kita, bahwa jangan sampai kita dinajiskan, jangan sampai kita disesatkan, jangan sampai kita dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan dunia, tapi kita harus menang dalam peperangan ini. Menang dalam peperangan artinya gereja harus terkonek dengan Tuhan. Kenali Tuhanmu, hiduplah dalam penyembahan, maka berkat Tuhan akan terrealisasi dalam langkah-langkah. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari saudara tundukkan kepala, saya mau berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran Tuhan yang kami terima. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami menjadi gereja Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang terus siap dalam segala sesuatu. Kami siap dalam segala hal Tuhan. Bahkan ketika kami diperhadapkan dalam medan pertempuran, kami tetap terus mengarahkan pandangan kami. Bahkan hidup kami tetap terarah kepada Tuhan. Kami tahu bersama dengan Tuhan kami kuat, bersama dengan Tuhan kami akan menang. Karena tidak ada satu perkara pun yang bisa menandingi kekuatan Tuhan. Yang kami percayai bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang tak tertandingi, yang mampu melakukan segala perkara. Sebab itu Tuhan, kami terus meminta penyertaan Tuhan untuk kami terus berjalan dalam kehendak kuasa Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau sendiri yang menguatkan pribadi kami, supaya kami tetap menjaga kualitas penyembahan kami, sehingga kami terus tetap terarah, kami terus terkonek dengan surga Tuhan. Bahkan Tuhan membuka pandangan kami lewat pengenalan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang terus berdalam atas hidup kami, membawa kami untuk menapaki kemenangan demi kemenangan dalam setiap langkah-langkah kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami pulangkan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami terima segala berkat firman Tuhan ini menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa, yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan percaya bahwa firman itu bertumbuh di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah hati kita yang sudah diserami oleh kebenaran firman Tuhan akan menjadi hati yang lembut, hati yang baik untuk boleh bertumbuh benihnya. Amin. Karena itu apa yang sudah difirmankan, yang dibagikan oleh hambanya, kita percaya bahwa itu memberkati dalam setiap kehidupan kita. Lakukan dalam setiap hari dan jadikan itu menjadi kekuatan yang baru untuk kita menjalani hari lepas hari dengan kemenangan lepas kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersatu di dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita saat ini. Haleluya. Syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau Allah yang mengasihi kehidupan kami. Karena anugerah-Mu, karena kebaikan Tuhan yang mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya, karena Engkau Tuhan yang bertata di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa anugerah-Mu, kami percaya bahwa kuasa-Mu mengalir, kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan senantiasa bekerja dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tangan Tuhan yang akan senantiasa turun dalam setiap kehidupan kami, mendatangkan kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan tetap setia, dan biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang kami mau serahkan, kami mau andalkan Engkau Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami, karena kami percaya langkah-langkah hidup kami Engkau telah tetapkan di dalam kemenangan lepas kemenangan, dalam kemuliaan lepas kemuliaan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan
serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini dalam penggembalaan-Mu Tuhan. Engkaulah Gembala yang agung, Engkau Allah yang akan menuntut kehidupan kami di dalam setiap kehidupan kami dalam rancangan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terima berkat, arahkan hatimu kepada Tuhan, karena hanya dari sana sumber berkat dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah kasih setia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus senantiasa mengalir dalam kehidupan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan dan kita masuk dalam kerajaan yang kekal. Mari semua yang percaya katakan amin. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan terus akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya, karena itu terus bersandar kepada Tuhan. Roh yang menyala-nyala dalam tangan Tuhan, karena itu tetap di dalam anugerah dan juga kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.